Shalom semuanya, kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Ini adalah pertemuan kelima dan kita akan membahas tentang landasan-landasan pendidikan. Landasan-landasan dalam pendidikan adalah landasan agama, landasan filosofis, landasan hukum, landasan psikologis, dan landasan sejarah. Landasan sosial budaya, landasan sosiologi, landasan ekonomi, dan landasan ilmiah dan teknologi atau IPTEK. Kita akan membahasnya secara bersama-sama satu persatu. Landasan agama. Landasan agama merupakan landasan paling mendasar dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama merupakan landasan dari orang percaya kepada Allah. Dalam kitab Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba kalian tulis kembali kitab-kitab atau ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan atau yang berfirman tentang pendidikan. Landasan filosofis. Filsafat telah ada sejak manusia itu ada. Pidarta tahun 2001. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat sudah memiliki gambaran dan cita-cita yang mereka kejar dalam hidupnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Gambaran dan cita-cita itu makin lama makin berkembang sesuai dengan perkembangan budaya mereka. Gambaran dan cita-cita itu yang mendasari adat istiadat suatu suku atau bangsa, serta norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pula pendidikan yang berlangsung di suatu suku atau bangsa tidak terlepas dari gambaran dan cita-cita. Hal ini memotivasi masyarakat untuk menekankan aspek-aspek tertentu pada pendidikan agar dapat memenuhi gambaran dan cita-cita mereka. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Pidarta tahun 2001. Terdapat sejumlah filsafat pendidikan yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia. Namun demikian, semua filsafat itu sebagai dasar pendidikan akan menjawab 3 pertanyaan pokok, yakni, apakah pendidikan itu? Apakah yang hendak dicapai oleh pendidikan? Dan bagaimana cara terbaik untuk merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan? Nah, coba kalian menjawab 3 dari pertanyaan ini sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Landasan hukum. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan perundangan itu, dikatakan tindakan itu melanggar hukum. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang berbagai tingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan sampai dengan Surat Keputusan. Semuanya mengandung hukum yang patut ditaati. Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum, seorang guru boleh mengajar misalnya adanya surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Hal yang melandasi atau mendasari guru menjadi guru adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yakni terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan psikologis. Psikologi merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia yang selalu berada dan melekat pada manusia itu sendiri. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Jiwa balita baru berkembang sedikit sekali sejajar dengan tubuhnya yang juga masih berkemampuan sederhana sekali. Makin besar anak itu, makin berkembang pula jiwanya. Dengan melalui tahap-tahap tertentu, akhirnya anak itu mencapai kedewasaan baik dari segi kejiwaan, psikis maupun dari segi jasmani. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa landasan psikologis pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik. Peserta didik harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang akan berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pendidikan harus akomodatif terhadap tingkat perkembangan dan pertumbuhan mereka. Landasan sejarah.
Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah mencakup segala kejadian dalam alam ini, termasuk hal-hal yang dikembangkan oleh budidaya manusia. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian-kejadian model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Informasi yang lampau ini terutama yang bersifat kebudayaan pada umumnya berisi konsep, praktik, dan hasil yang diperoleh. Setiap bidang kegiatan yang dikejar oleh manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan juga dengan bagaimana keadaan bidang itu pada masa yang lampau. Apakah bidang itu dahulu sudah baik atau maju? Apakah bidang itu sudah lama dilakukan tetapi hasilnya belum memuaskan? Bagaimana konsep dan praktiknya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut harus memberi dasar orang-orang bersangkutan untuk bertindak lebih lanjut dalam bidang itu. Demikian juga dalam bidang pendidikan. Para ahli pendidikan sebelum menangani bidang itu, terlebih dahulu mereka memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun yang internasional. Landasan sosial budaya. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur sosial budaya. Sebab sebagian terbesar dari kegiatan manusia dilakukan secara kelompok. Kegiatan di rumah, di kantor, di perusahaan, di perkebunan, di bengkel, dan sebagainya, hampir semuanya dilakukan oleh lebih dari seseorang. Ini berarti unsur sosial ada pada kegiatan-kegiatan itu. Selanjutnya, tentang apa yang dilakukan dan cara mengadakannya serta bentuk yang diinginkan adalah merupakan unsur dari suatu budaya. Membenahi kebun di rumah misalnya, dilakukan bertujuan agar kebun itu bersih dan indah. Ini merupakan suatu budaya. Alat untuk mengajarkan dan cara mengerjakan dengan baik juga merupakan suatu budaya. Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Unsur sosial ini merupakan aspek individu secara alami. Artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Karena itu, aspek sosial melekat pada individu-individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar menjadi matang. Di samping tugas pendidikan mengembangkan aspek sosial, aspek itu sendiri sangat berperan dalam membantu anak dalam upaya mengembangkan dirinya. Maka segi sosial ini perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Bagaimana dengan aspek budaya? Sama halnya dengan sosial, aspek budaya ini pun sangat berperan dalam proses pendidikan. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya. Cara belajar mereka adalah budaya. Begitu pula kegiatan-kegiatan mereka juga budaya. Dengan demikian, budaya tidak pernah lepas dari proses pendidikan itu sendiri. Bahasan landasan sosial budaya dalam pendidikan diuraikan secara berturut-turut. Sosiologi dalam pendidikan, kebudayaan dan pendidikan, masyarakat dan sekolah, masyarakat Indonesia dan pendidikan, dan dampak konsep pendidikan. Landasan sosiologi. Ada sejumlah definisi tentang sosiologi. Namun walaupun berbeda-beda bentuk kalimatnya, semuanya memiliki makna yang mirip. Pidarta 2001 menyatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Jadi sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya dengan satu yang lain. Sejalan dengan lahirnya pemikiran tentang pendidikan kemasyarakatan, pada abad ke-20, sosiologi memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang diinginkan oleh aliran kemasyarakatan ini ialah proses pendidikan yang bisa mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia. Perwujudan cita-cita pendidikan sangat membutuhkan bantuan sosiologi. Konsep dan teori sosiologi memberi petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya masyarakat membina para siswa agar mereka bisa memiliki kebiasaan hidup yang harmonis, bersahabat, dan akrab sesama teman. Para guru dan pendidik lainnya akan menerapkan konsep sosiologi di lembaga pendidikan masing-masing. Dalam satu bagian sosiologi yang dapat dipandang sebagai sosiologi khusus adalah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan ini membahas sosiologi yang terdapat pada pendidikan. Sosiologi dan sosiologi pendidikan saling terkait.
Mari kita lihat bagaimana bagian-bagian sosiologi memberi bantuan kepada pendidikan dalam wujud sosiologi pendidikan. Pertama-tama adalah tentang konsep proses sosial, yaitu suatu bentuk hubungan antara individu atau antar kelompok atau individu dengan kelompok yang menimbulkan bentuk hubungan tertentu. Proses sosial menjadikan seseorang atau kelompok yang belum tersosialisasi atau masih rendah tingkat sosialnya menjadi tersosialisasi atau sosialisasinya semakin meningkat. Mereka semakin kenal, semakin akrab, lebih mudah bergaul, lebih percaya pada pihak lain, dan sebagainya. Landasan ekonomi. Pada zaman modern atau globalisasi sekarang ini, yang sebagian besar manusianya cenderung mengutamakan kesejahteraan materi dibanding kesejahteraan rohani, membuat ekonomi mendapat perhatian yang sangat besar. Tidak banyak orang mementingkan peningkatan spiritual. Sebagian terbesar dari mereka ingin hidup enak dalam arti jasmania. Kecenderungan tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya, terutama dalam bidang teknologi, kesenian, dan pariwisata. Berbagai produk baru yang semakin canggih ditawarkan. Berbagai perlengkapan hidup dengan model dan desain yang semakin menarik dipajang di toko-toko. Dan para pemandu wisata menarik wisatawan berkunjung ke daerah-daerah wisatanya yang menjanjikan kekaguman. Situasi seperti ini merupakan atau membuat orang-orang berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk memenuhi seleranya. Jadi melalui pendidikan, orang-orang berusaha untuk meningkatkan pendapatan ekonominya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perkembangan ekonomi berpengaruh pula dalam bidang pendidikan. Sudah banyak orang yang bersedia secara sukarela menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Sikap dan tindakan seperti ini sangat terpuji, bukan hanya karena bersifat kemanusiaan, melainkan juga dalam upaya membantu menyukseskan wajib belajar 12 tahun. Mereka telah menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk beramal bagi yang memerlukan. Hal ini merupakan bagian dari pengaruh pendidikan. Pertanyaan bagi kalian adalah, apakah pendidikan dapat meningkatkan perekonomian suatu bangsa? Coba jelaskan jawaban Anda. Landasan ilmiah dan teknologi. Tirta Raharja 2005 menyatakan bahwa pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kaitan yang sangat erat. Iptek menjadi bagian utama dalam isi pembelajaran. Dengan kata lain bahwa pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada sisi lain, pada setiap perkembangan iptek harus sering diakomodasi oleh pendidikan, yakni dengan segera masukkan hasil pengembangan iptek itu ke dalam bahan ajar. Dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dengan segala aspeknya mau tak mau mengakomodasi perkembangan itu, baik perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Konsekuensi perkembangan pendidikan itu menyebabkan penataan kelembagaan, pemantapan struktur organisasi, dan mekanisme serta pemantapan pengelolaan dan lain sebagainya haruslah dilakukan dengan memanfaatkan iptek itu. Karena kebutuhan pendidikan yang sangat mendesak, maka banyak teknologi dari berbagai bidang ilmu segera diadopsi ke dalam penyelenggaraan pendidikan dan atau kemajuan itu secara dimanfaatkan oleh penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan untuk kalian, untuk meningkatkan kemampuan iptek suatu bangsa diperlukan pendidikan. Jelaskan pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut. Demikianlah penjelasan materi tentang landasan-landasan pendidikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan Anda di grup WhatsApp. Kita akan diskusikan secara bersama-sama. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pembahasan bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan melalui Kustos. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Shalom.